Halo Sobat Curways. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan umum soal CSR, memisahkan CSR dari bisnis inti perusahaan. Banyak sekali perusahaan yang membuat berbagai program CSR dengan curahan sumber daya yang sangat besar. Namun hingga sekarang, belum banyak perusahaan yang membuat program-program yang berkaitan dengan bisnis intinya. Tidak mengherankan kalau kebanyakan program CSR kemudian dikotak-kotakan ke dalam bidang seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, sarana fisik, dan lain sebagainya. Sementara dampak perusahaan itu sendiri tidaklah diurus secara memadai. Contoh paling mutakhir adalah CSR yang banyak dilakukan oleh perbankan. Mereka mencurahkan sumber finansialnya untuk membiayai bermacam aktivitas, seperti yang banyak diberitakan di koran, majalah, atau media lain. Padahal, sebagai manajemen dampak, CSR sektor perbankan haruslah berkenaan dengan fungsi intermediasi yang mereka lakukan. Karena bagaimanapun, perbankan adalah lembaga yang mengumpulkan uang masyarakat sebagai tabungan, kemudian menyalurkannya ke berbagai proyek bisnis. Bisnis yang dibiayai oleh bank, kemudian mengembalikan kredit yang diterimanya plus bunga. Misalnya dalam perbankan konvensional, atau bagi hasil dalam konsep perbankan syariah. Dengan keuntungan yang diterima bank itu, nasabah yang menabung di bank juga mendapatkan keuntungan. Bayangkan kalau proyek yang dibiayai bank tersebut ternyata adalah proyek yang menghancurkan lingkungan dan atau berdampak buruk secara sosial. Seperti yang sedang ramai dibicarakan publik terkait bagaimana pembiayaan yang dilakukan oleh bank-bank plat merah. Apakah bank-bank tersebut tidak bertanggung jawab untuk itu? Pemikiran yang berkembang di negara-negara maju menyatakan bahwa perbankan pada dasarnya memiliki tanggung jawab terbesar untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan tersebut benar-benar membawa manfaat bersih untuk seluruh pemangku kepentingan proyek. Karenanya, bentuk CSR perbankan yang utama seharusnya adalah penapisan investasi, selain transparansi maksimum kepada nasabahnya. Banyak contoh lain yang dapat kita kemukakan. CSR industri rokok misalnya, haruslah memastikan bahwa rokok, karena mudarat yang dikandung dalam produknya, hanya dikonsumsi di ruang privat. Merokok haruslah menjadi pilihan rasional. Orang harus dibuat tahu persis kandungan racun dalam rokok dan boleh memilih untuk tetap merokok, namun tidak diperkenankan membagi risiko kesehatannya dengan orang yang memilih untuk tidak merokok. Kalau industri rokok mau menegakkan CSR secara sungguh-sungguh, mereka harus memelopori pembangunan ruang khusus merokok di tempat-tempat publik. Industri tambang yang membuka tanah untuk mengambil isinya harus memastikan bahwa penguasaan tanahnya bersih dari sengketa. Kemudian, ketika penambangan sudah selesai dilakukan, reklamasi dan rehabilitasi lahan harus dilakukan. Pertanyaannya, apakah CSR tidak boleh dilakukan di luar bisnis intinya? Tentu saja boleh, namun dampak negatif dari operasi perusahaan harus benar-benar telah minimum. Dan dampak residunya telah dikompensasi secara layak. Baru kemudian perusahaan bisa memikirkan bagaimana meningkatkan dampak positif mereka.
Sedapat mungkin, dampak positif yang mereka bisa sebarkan haruslah berhubungan dengan bisnis intinya juga, walau tidak harus demikian. Hal ini tentunya sangat logis, karena perusahaan tentunya sangat menguasai bisnisnya sendiri, sehingga jauh lebih mudah untuk memaksimalkan dampak positif kegiatannya daripada melaksanakan sesuatu yang bukan merupakan keahliannya. Kalaupun perusahaan melakukan CSR di luar bisnis inti mereka, mengabaikan dampak negatif yang mereka buat, dan hanya sibuk dengan kegiatan sosial di luar bisnis intinya, maka tuduhan greenwash atau pengelabuan citra belaka dapat kita alamatkan kepada perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut dianggap bukan melaksanakan CSR, melainkan hanya sekedar menunggangi CSR dan menunjukkan apa itu greenwash.